Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dan saya muliakan seluruh jamaah Masjid Nurul Islam Tulu yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah ya, karena pada malam ini masjid kita penuh sesak di malam pertama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat isya dan salat sunnah seperti tarawih dan witir dan seterusnya kita terus penuhi masjid kita ini dan tidak berakhir di stamina 25 sampai 30 Ramadan. Itu yang kita harapkan bersama. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesempatan dalam melaksanakan salat isya dan insya Allah sebentar akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih dan witir. Salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya sebagai nabi yang telah dipilih dan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Hadirin yang berbahagia, pada malam yang pertama ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal termasuk kegiatan-kegiatan kita pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, ya tentu kita selalu bersyukur karena pada tahun ini 1445 Hijriah 2024 Masehi kembali kita bertemu di bulan suci Ramadan. Banyak keluarga-keluarga kita yang berkeinginan untuk melaksanakan salat tarawih bersama dengan kita, tapi beliau tidak sempat karena ya apakah telah mendahului kita maupun sakit dan tidak bisa melangkahkan kaki di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ini juga merupakan salah satu hidayah bagi kita semua, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk datang di masjid melaksanakan salat berjamaah. Karena apakah karena tidak ada kesempatan walaupun badannya sehat, apalagi kalau sakit dan tentu tidak bisa melaksanakan salat berjamaah. Dan syukurilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini karena kita dapat melaksanakan salat isya secara berjamaah yang dirangkaikan dengan salat tarawih dan witir dan salat sunat lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti mendapat berkah ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga menyampaikan selaku pengurus Dewan Kemakmuran Masjid menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi ya Ramadan. Yang pertama saya sampaikan rencana kita untuk memperbaiki atau mengganti kubah yang sudah mulai keropos. Alhamdulillah pada malam pertama Ramadan ini sudah menyaksikan bahwa kubah kita sudah selesai. Pembangunan selesai, tapi beban jamaah juga belum selesai. Karena kita masih memiliki utang kepada yang punya
Kuba sebanyak atau dalam bulan suci Ramadan ini kami mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita datang setiap malam di masjid ini, mohon untuk tidak lupa membawa uang celengan. Jadi waktu membawa, karena inilah harapan kita yang bisa mengurangi kita punya utang pembangunan Kuba supaya bisa cepat lunas. Karena tentu kita ketahui bersama bahwa ya dana ini tentu kasnya ada semua di jamaah masjid. Jamaah masjidlah diharapkan untuk bisa menyelesaikan semua ini. Kami pengurus hanya menyampaikan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah untuk tetap kita memperhatikan, andai tahu itu membawa uang celengan setiap malam di bulan suci Ramadan. Kemudian ada juga yang kita bagi melalui amplop, itu juga diharapkan agar kiranya dapat diisi, karena itu juga bagian daripada menambah pelunasan utang kita terhadap pembangunan Kuba yang kita laksanakan ini. Kemudian sesuai dengan hasil rapat pengurus Dewan Kemakmuran Masjid pada malam Sabtu yang lalu, bahwa pelaksanaan salat Isya yang biasa, ya menurut jadwal waktu untuk bulan ini, yaitu pelaksanaan salat Isya 19.25. Jadi kesepakatan kita perlambat untuk memberikan kesempatan kepada jamaah 5 menit. Jadi dari 19.25 menjadi 19.34. Karena kita memberikan kesempatan ke jemaah lainnya sesudah buka untuk beristirahat, kemudian bersiap-siap untuk pergi salat tarawih di masjid secara berjamaah. Kemudian untuk ceramah Ramadan ada juga pembatasan, yaitu maksimal 20 menit. Tapi ini kita kondisikan karena biasa juga ada ustaz atau penceramah yang ceramahnya menarik untuk seluruh jamaah, itu diberikan seluas-luasnya untuk menyampaikan tausiah di bulan suci Ramadan. Nah, sehubungan dengan surat edaran Menteri Agama, jadi ini yang banyak diprotes di kalangan umat muslim seluruh Indonesia, karena ini barusan terjadi, diatur surat edaran bahwa ceramah itu hanya bisa dilaksanakan batas waktu 10 menit. Jadi ini yang banyak memprotes. Kemudian tadarus hanya dapat dilaksanakan melalui pengeras suara luar sampai jam 22 atau jam 10 malam. Sesudah itu kalau masih mau bertadarus hanya bisa menggunakan suara dalam. Saya kira bisa ditransisi kalau seperti ini. Kemudian ya bagian dari juga termasuk pelaksanaan salat tarawih diharapkan hanya memakai suara dalam. Jadi ini juga banyak yang diprotes. Jadi cukuplah kita menyelesaikan di lingkungan kita, karena mengapa? Ya kita di sini mayoritas. Saya kira tidak ada yang keberatan kalau ya pelaksanaan salat melalui pengeras suara dalam dan suara luar masjid. Termasuk penceramah juga disampaikan seperti dalam surat edaran Kementerian Agama untuk tidak memakai suara luar. Nah ini juga banyak diprotes oleh kalangan masyarakat muslim di Indonesia, karena mengapa? Ya penceramah itu kalau biasa umat
ya Muslim yang tidak sempat atau tidak ada kesempatan ke masjid apa karena sakit atau berhalangan dan lain-lain sebagainya, biasa mendengar di rumah ceramah yang disampaikan melalui masjid-masjid. Jadi kita ini kan menyesuaikan karena ini adalah surat edaran bukan instruksi, jadi sifatnya fleksibel tergantung umat yang ada di sekitar di mana masjid itu berada. Jadi saya kira itu untuk surat edaran Kementerian Agama. Sahur-sahur yang membangunkan masyarakat, ya dari kondisi ini juga sempat dibicarakan dalam rapat kemarin di pengurus kita bahwa ya kita sekarang ini dengan teknologi digital atau teknologi informasi yang cukup maju, tentu dengan pelaksanaan sahur-sahur ini juga kita kondisikan, menyelesaikan dan tidak terlalu cepat dilaksanakan, memberikan kesempatan lebih lama ibu-ibu yang ada di rumah untuk beristirahat atau bersikir. Nah, untuk pelaksanaan sahur-sahur ini mulai jam 3.45 waktu 30 menit. Jadi sudah itu selesai. Kemudian keluarga yang menghidangkan buka puasa. Jadi diharapkan karena sudah ada surat yang disampaikan kepada seluruh keluarga yang diberikan amanah untuk mengantar buka puasa setiap sore hari di masjid kita secara bergiliran selama 30 Ramadan. Kemudian kami juga sampaikan ketika ibu-ibu atau jamaah lainnya yang belum terdaftar masuk dalam penyampaian surat ini, kami persilakan untuk menyampaikan informasi kepada kami karena prinsipnya pengurus tidak menghalangi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mau beramal di bulan suci Ramadan. Siapa tahu ya ada nama yang terlupakan untuk dimasukkan, tolong disampaikan kepada panitia, termasuk yang keberatan untuk dimasukkan, tolong juga disampaikan kepada panitia. Kemudian untuk salat maghrib, jadi salat maghrib ya yang beriringan dengan buka puasa ini jatuh pada untuk bulan ini 18/21. Jadi untuk pelaksanaannya sesuai dengan bersama diperlambat 10 menit. Jadi lalu balik dia kurang beritahu kata ini masih datang di kamai di kita tunggu jamaah lain untuk datang di masjid karena biasa untuk kita memberikan kesempatan bisa berjamaah di masjid setiap maghrib ya, 10 menit supaya bisa kita ramai di masjid melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ya yang dari evaluasi yang kita lakukan selama Ramadan, biasa saudara-saudara yang mengantarkan takjil di tempat ini tidak ada orang yang di masjid yang menjemput, dan sudah ini kami sudah antisipasi, sudah ada ibu-ibu yang ditugasi secara bergiliran untuk menjemput takjil yang diantar oleh saudara-saudara kita di masjid untuk buka bersama. Kemudian biasa setiap malam atau hari Ramadan ya kita undang kepada seluruh jamaah masjid untuk hadir di sini buka bersama. Jadi tidak ada lagi bergiliran, semua bergiliran. Jadi kita datang membawa masing-masing, kemudian kita buka bersama di masjid kita pada hari ke-16 Ramadan. Jadi itu sudah lama kita lakukan. Kemudian ya untuk ya utamanya alat ya kita juga sudah lama menggunakan
kontrol yang bisa mendeteksi ketika ada orang luar yang mau nakal, ya tentu akan dilihat atau dideteksi oleh alat monitor CCTV. Di samping itu ada koordinatornya yang kita sudah tugaskan di bawah koordinasi Pak Mulyawan bersama dengan beberapa teman-temannya, itu yang akan bertanggung jawab masalah keamanan masjid, termasuk bagi anak-anakku sekalian yang ribut. Ya, kita juga mengharapkan untuk mengamankan kita anak-anak, karena jangan dilarang ke masjid, karena itu adalah proses pelajaran bagi anak-anak kita untuk kita ajak ke masjid. Tapi malah anak-anak kita itu dipasiarkan dengan orang tua, jangan sama-sama sapnya dengan anak-anak yang seumuran 5 tahunan, 7 tahunan itu, supaya tidak ribut. Ada antara orang tua supaya tidak sempat melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang salat di sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Kemudian syukur alhamdulillah karena anak-anak muda kita ada kreativitasnya, ada inovasinya. Ini membuat radio podcast yang sementara disponsori oleh Hairul Umam, Johan Usa dan Andi Muhammad Firdaus, Andi Tamarudin. Alhamdulillah ini sudah mulai jalan, dan itu sudah ada mungkin siaran langsungnya dan bisa kita saksikan di YouTube. Ya, jadi setiap penceramah yang ada di masjid itu ya bisa kita saksikan langsung siaran langsungnya. Mudah-mudahan on terus itu sampai 30 Ramadan supaya kita bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan remaja kita yang ada di masjid. Kemudian untuk petugas fasilitasi siapkan anak-anak dan termasuk protokol ini juga sebagai bagian dari proses situasinya bagi penceramah. Jadi kalau penceramah yang dianggap itu artinya orang dewasa dulu yang jadi protokol supaya ada ya nilai etikanya kalau misalnya orang tua, karena anak-anak ini kan tidak menutup kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas, tapi tidak bisa juga tidak diberi, karena ini adalah bagian daripada proses pengkaderan kita yang ada di masjid kita. Jadi diajar untuk belajar berdiri di hadapan orang banyak. Salah satu caranya adalah memberikan kesempatan untuk menjadi protokol secara bergantian laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ya karena penceramah ini sudah full untuk malam hari, ya malam kedua sampai dengan malam 28, kecuali malam 21, 23, 25, 27, 29 karena diisi oleh salat sunat, tasbih, hajat, qada dan lain-lain. Jadi malam-malam genapnya diisi penceramah, dan itu kemudian ada juga yang mengisi penceramah pada subuh hari, termasuk ada teman-teman dari Peduli Perjuangan Palestina juga akan menyampaikan ceramah pada subuh hari pada hari Minggu depan, dan mudah-mudahan banyak jamaah yang hadir pada subuh hari. Kemudian yang terakhir, karena banyak sekali kita akan melaksanakan salat tarawih, saya juga menyampaikan surat dari Bupati mengenai penetapan nilai nominal zakat fitrah dan zakat mal tahun 1445 Hijriah dan 2024 Masehi. Jadi cukuplah yang saya bacakan untuk beras. Kalau emas dan nanti kita tempel di masjid supaya dilihat masing-masing oleh jamaah, karena kalau saya baca semua ini tidak kurang 30 menit kita akan melaksanakan salat tarawih. Ya,
Kalau zakat fitrah nilai nominalnya bagi yang mengkonsumsi beras kepala yang berkualitas premium. Yang dimaksud itu beras kepala berkualitas premium, ya kita contohkan beras Madinah dan sederajatnya karena banyak merek-merek beras. Kemudian kalau dibawanya beras premium disebut medium. Ya, ia adalah beras merek Malolo, Mawar, ya, Nenas itu derajat dengan beras medium. Saya tahu ini merek-merek beras karena Dinas Perdagangan setiap hari mengecek perkembangan harga-harga di pasar, utamanya harga bahan pokok. Jadi untuk beras kepala yang berkualitas premium 3,5 liter dengan nilai Rp42.000. Kemudian beras Ciliwung medium 3,5 liter dengan nilai merah. Ini yang banyak, ini khusus. Biasanya orang-orang yang ya penyakit diabetes dan lain-lain sebagainya, 3,5 liter dinilai 47.000. Kemudian 47.000. Kemudian beras jagung dan umbi-umbian dengan Rp25.000, dan ini sudah bisa di setor. Jadi ini juga penyampaian kepada hadirin jamaah kita khususnya di Masjid Nurul Ihsan Tulu, karena itu menjadi tradisi dan budaya biasa bapak-bapak untuk menyetor zakat fitrahnya kepada di luar amil. Jadi saya harapkan di setor dini minimal di masjid kita supaya itu bagian anunya bisa digunakan untuk anak-anak kita yang sementara sekolah menuntut ilmu dan lain-lain sebagainya untuk menjadi bagian daripada pembagian zakat fitrah ini. Jadi itu yang kita harapkan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian